Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Firman Afandi di channel ini. Kali ini saya mau membahas sebuah produk TWS request dari teman-teman ya yang ada di channel ini. Ya, saya tampilin nanti di sini. Mixio X8 TWS Super Bass Wireless, yang pokoknya super bass sih. Diklaimnya ya di marketplace, jadi super bass yang dimana ya pasti harusnya ngebass ya gitu. Ini harganya sekitar 120-an di marketplace, so nanti linknya saya taruh di bawah ya teman-teman. Mixio S8 ini kelengkapannya apa sih? Kelengkapannya lengkap, ada ear tips, user manual, dan Type C nya ya. Udah menggunakan Type C, dan ya ini dia barangnya ya teman-teman. Ini dia Mixio X8, kecil, mungil, dan ya bisa kalian lihat ini bukan metal tapi doff. Nah, doff ini gak gampang kotor, gak gampang kegores, tapi minusnya itu kalau kena minyak dia akan berminyak gitu loh. Nah, ini kecil, mungil gitu sih, nyaman buat dibawa kemana-mana. Untuk build quality-nya ini menurut saya nyaman ya, dan nah itu dia apa ya, nggak gampang lemes gitu ya, lemir. Ininya bagus, udah apa, open case-nya ini udah oke sih menurut saya, bagus. Dan ya yang lainnya simple ya, nggak ada tombol reset dan cuma logo Mixio aja, font Mixio, dan ini chargingnya pakai Type C udah ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita cobain ya. Shoot, ini yang kanan. Nah, setelah connect itu dia ada bunyi kayak ya bunyi-bunyi khas Mixio sendiri mungkin ya. Nah, ding 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 ya, beda lah pokoknya. Ini connectnya dengan tablet saya ya, jadi sambil dengerin musiknya. Ntar sebelum ke kualitas suaranya, saya mau bacakan fitur-fitur yang diklaimnya dia ya. Playtime sampai 30 jam menggunakan charging case. Ya bisa jadi ya, karena ini 300 mAh ya, jadi charging case-nya itu bisa ngecas sampai 3 kali kemungkinan ya. 3 kali time, ini kemungkinan 3 jam 4 jam dipakai, 3 jam lah kita anggap. 3 jam kali 3 berarti cuma 9 jam. 3 jam itu 2, 3, 12 jam, jadi nggak sampai 30 jam ya. Ya it's okay, itu 12 jam itu sampai pusing ya kalian ya dengerin musik itu 12 jam. Dan nggak mungkin juga sampai 12 jam juga kan, penggunaan 3 jam itu udah mentok lah. Saya pemakaian setiap hari itu pun ya nggak sampai belasan jam gitu. Kemudian support Bluetooth 5.3, oke, 5.3, dan di sini 5.4. Ya, yang mana yang benar ya antara marketplace dan si case-nya, earbuds-nya sendiri saya nggak tahu. Yang pasti perbedaannya sangat kecil ya antara 5.3 dan 5.4. Untuk dia juga punya sertifikasi IPX4 ya, IPX4, tahan terhadap cipratan air. Jadi kalau berkeringat dan olahraga itu aman. Compact, muat, dan masuk ke saku ya, itu benar karena kecil emang ya. Dan ini nggak terlalu panjang ya teman-teman, nggak seperti TWS yang lainnya atau yang sebelumnya kita review, Nakamichi ya, dari Nakamichi itu panjang banget, dan ini juga begitu panjang ya. Tapi juga menggunakan sistem touch control yang nggak bisa dimatikan sistemnya. Kalau yang itu Redmi Buds itu bisa dimatikan kalau nggak salah, atau yang lain lah ada
ada yang bisa diatur sendiri, dan itu menyenangkan kalau kita bisa ngatur sendiri di aplikasi. Kita mau touch controlnya itu kalau ketekan satu kali itu nggak ngefek apa-apa, itu jadi enak aja gitu loh. Kalau ketiduran ketika kena bantal ya nggak ngefek apa-apa. Contohnya seperti soundcore saya ini, saya sudah menggunakan soundcore ini sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih bahkan. Yang pasti ini enak, hampir 2 tahun, sorry. Yang pasti ini nyaman ya, karena bisa diatur di aplikasi, mau saya gimana, mau next song itu berapa kali pencet dan lain-lain. Nah, sedangkan TWS yang seperti ini, yang under 100.000 atau 100 ribuan, 100 yang 100 under 150 lah, itu nggak se-fleksibel seperti yang menggunakan aplikasi gitu ya. Yang sejauh ini yang murah itu ya kemarin earbuds dari Redmi itu ya, 130-an kalau nggak salah. Tapi udah udah bisa diatur di aplikasi. Untuk spesifikasinya ada di ini ya, teman-teman. Ada di sini, comfortable Bluetooth 5.4 high definition, 90 day standby. Ya, itu aja spesifikasinya. Dia menggunakan 10 mm drive. Masih tergolong enak, sama ini juga kedap ya. Ini saya menggunakan dari tadi, ini kedap, jadi nggak dengar suara sekitar. Untuk touch controlnya gimana? Oke, kita coba touch controlnya. Oke, untuk next song tekan 2 kali ya. Untuk preview song tekan 2 kali yang kiri. Yang kanan tadi next song tekan 2 kali ya. Untuk play and pause-nya itu sekali klik aja. 1 kali klik aja untuk pause. Untuk play terserah kanan kiri bisa. Jadi bisa menggunakan satu TWS ya. Ya perlu kerjasama. Jadi maupun kanan maupun kiri dia cuma sekali klik bisa play and pause. Untuk next baru kerjasama ya untuk next. Jadi yang kanan untuk next song, yang kiri untuk preview song. Kemudian sebenarnya lengkap ya di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini, ini di bagian ini tuh lengkap sekali. Ini power on, power off bisa. Ditahan 5 detik. Terserah kanan kiri ditahan 5 detik dia bisa on, bisa off. Jadi nggak perlu dimasukin case. Next track double klik di kanan, double klik di kiri untuk previous track. Oke. Volume plus 3 kali klik ya di left. Jadi leftnya diklik 3 kali, tuh 2 3. Nah, dia nambah volumenya ya teman-teman. Nah, setiap menambah atau kurang dia ada bunyi ting gitu, jeda bentar ting, baru dia berkurang volumenya. Intinya perintahnya itu tidak langsung, jadi ada tanda signal ting gitu. Berarti works ya. Pause and play-nya tadi udah saya jelaskan, kanan maupun kiri bisa ya. Answer angkat telepon itu double klik ya. Ketika ada telepon di double klik aja. Kemudian kalau disconnect lah, kalau low baterai alarm ada ini voltasenya. Low baterai alarm itu bunyi 3 kali bip 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 gitu ya. Nanti setelah bunyi bip 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 dia otomatis shutdown sekitar 3 menitan setelah baterai habis. Kemudian automatic shutdown kalau nggak ada koneksi Bluetooth sama sekali, misalnya HP-nya jauh dari si Bluetooth dan no connection, selama 5 menit dia auto shutdown, jadi bisa ngirit baterai gitu. Restore factory setting, jadi ya gitulah. Kalau pengen balikin ke pabrik, jangan hubungkan Bluetooth kemanapun, kemudian
kanan maupun kiri terserah 4 kali untuk factory ya, untuk reset factory atau reset pabrik. Udah itu aja. Kemudian untuk kualitas suaranya, itu karakter suaranya itu gimana ya? Karakter suaranya itu emang ngebas sih, nggak ya ngebas banget sampai memekakan telinga, itu enggak. Tapi ngebas karena frekuensi low-nya itu sangat nyaman ya teman-teman. Frekuensi low-nya nyaman, untuk mid-nya lumayan, untuk high-nya nggak begitu jelas ya kalau high-nya. Jadi yang pasti vokalnya ya nyaman. Untuk intinya treble-nya itu emang kurang lah, lebih ke itu bassnya dia ya. Ini di volumenya di 80% baru nendang ya. Kalau di bawah itu nggak kerasa, tapi masih dengar, cuman nggak kerasa. Sekitar 70%, 80%-an baru berasa nih. Kemudian kita langsung aja tes mic ya teman-teman, nggak usah berlama-lama. Tes mic memo suara. Nah, cek 1 2 3, cek 1 2 3, gimana? Ini mic-nya dari Mixio X8. Sepertinya sih lebih oke ini ya daripada Nakamichi, karena dari dari si grafiknya itu lebih gede ini tuh. Nah, itu sampai gede, sampai atas tuh. Nah, tuh sampai atas sana. Sepertinya kalau buat teleponan mungkin lebih nyaman ini sih. Mungkin ya, tapi balik lagi karena saya belum edit ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri aja nanti ya, bandinginnya sama si Nakamichi yang tadi. Gimana? Oke? Oke, ini dia kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya menurut saya ini TWS di harga 120-an bolehlah berkurang dikit aja, 10 atau 20 ribu. Ini worth it banget. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ini yang pasti ya menurut saya ini sesuai dengan tagline-nya ya, super bass tapi yang nggak ngebass banget. Di harga segitu ya, kalau bisa kurangin lah dikit harganya untuk Mixio. Itu sedikit masukan dari saya, tapi overall nyaman, serius ini nyaman. Mixio ataupun Nakamichi tadi itu nyaman semua ya. Budget segitu sekarang rata-rata udah oke ya. Kalau di bawah 50 banyak yang nggak aku rekomendasiin deh. Mending kalian teman-teman tambah dikit lagi sekitar 90 atau 100 ribuan. Teman-teman udah bisa memakai TWS yang nyaman. Itu banyak sampai sekarang video yang TWS Air 21. Teman-teman bisa cari di channel ini. Itu sampai sekarang banyak yang nanya gimana cara matiinnya, gimana cara gimana ya. Mungkin teman-teman emang punya budgetnya segitu, tapi alangkah baiknya teman-teman nabung aja dulu, nggak usah keburu-buru, nabung aja dulu, karena di situ emang selain produknya yang kurang ya, maksudnya ada aja permasalahannya, entah nggak connect lah, nggak connect yang kanan lah, gitu-gitu. Karena saya juga nggak tahu value-nya dari segi produksinya gimana ya. Yang pasti harganya sangat murah emang, 20 ribuan, tapi ya balik lagi ya konsekuensinya seperti itu. Jadi kadang error. Ya kebetulan punya saya itu dapat normal, tapi dari komen banyak sekali teman-teman yang nggak dapat normal. Jadi ya nabung lagi 5.000 sehari sampai terkumpul 100.000, beli yang 100.000. Itu nggak apa-apa, karena menurut saya di zaman 2025 ini 100.000 itu udah lumayan nyaman dan nggak ada minus ya. Apalagi dengan merek-merek
yang merek ya, yang punya brand, yang punya bener-bener brand, menjaga kualitasnya. Dan kalaupun ada yang cacat, kita komplain pasti dibelikan yang baru. Itu yang kalian cari ya teman-teman. Sejauh ini Mixio oke, Nakamichi oke, dan Olight kemarin juga oke. Dan komen di bawah ya buat teman-teman yang pengen request merek apa aja. Karena saya emang nggak disponsorin, jadi komen aja di bawah nanti biar saya check out dan review buat teman-teman gimana sih enaknya si TWS itu gitu. Yang pasti ini recommended ya, si Mixio ini buat tiduran juga nyaman, di helm juga masuk aja gitu. Tapi emang kalau di helm tuh sebenarnya lebih ke earbuds sih, earbuds yang AirDots ya, AirDots yang dot yang kecil itu nyaman sekali buat di helm, buat tiduran juga nyaman sekali. Tapi minusnya biasanya di mic ya, micnya itu kurang powerful karena jauh dari jangkauan, dan ya mungkin karena desainnya yang kecil jadi micnya itu juga ya agak susah nempatinnya ya, yang biar maksimal ya. Jadi ada plus minus lah, semuanya itu ada plus minus. Yang pasti kita berusaha mencari yang budgetnya pas dengan produknya ya, seperti Mixio ini bagus banget barangnya, oke, tapi harganya menurut saya overpriced dikit. Kurangin 10.000 atau 20.000 gitu ya Mixio ya. Kalau Nakamichi tadi 95.000 itu pas banget sih harganya, itu pas. Harga segitu dapat kualitas segitu, oke. Itu make sense masih ya. Dan ya kalau aku ngomongin kualitas bahan dan lain-lain, saya rasa dua produk ini kualitasnya oke ya. Sama Olight juga kemarin, brand Olight. Dan saya lihat juga Instagram mereka juga seru, membagikan sesuatu yang kreatif dan menarik si produk, kita membeli produknya gitu ya. Keren lah pokoknya, brand-brand sekarang emang ya selain bersaing harga juga harus berhasil memikat hati konsumen. Oke, sekian dulu ya, lama banget ini ngobrolnya. Yang pasti terima kasih udah nonton sampai habis. See you next video, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke semua, kemanapun ya. Dan see you next video guys, bye, thank you.